as'alakunna an darsinal madhi. Sebelum masuki pelajaran yang baru, saya ingin menanyakan pelajaran yang kemarin. Baik, pelajaran yang kemarin itu tentang angka belasan, Bu ya. Kita praktekkan sekarang, Bu ya. Kalau 15 buku, bahasa Arabnya apa, Bu? 15 buku. Khamsata asyara Khamsata asyara kitaban. Kita Kitaban. mansub mufrad. Kemudian kalau 19 rumah, Sittata asyara baitan. 19, Bu. Kok sita atau tis ya? Tis'ata asyara baitan. Nah, tis'ata asyara baitan. Kalau 11 siswa, Ahada asyara taliban. kalau 12 bolpen, Isna asyara qalaman. kolaman. Kalau 14 buku tulis atau buku catatan, Arba'ata asyara buku tulis. apa ya begitu? apa buku tulis? Daftaron. Daftaron. Kita baru belajar ma'dud yang mudzakkar, Bu ya. Nah, belum masuk ke manas. Kaidahnya apa saja, Bu, di bilangan belasan al-a'dad al-murakkabah? Kaidahnya apa aja? Yang kelompok A. 12. Nah, kelompok A dulu, Bu ya. Kelompok A. Kita sebut kelompok aja, Bu. Kalau 11 sampai 12 kayaknya kepanjangan. Kelompok A gimana? Kedua ada dan jenisnya sama. Dan ma'dudnya bentuk mufrad tunggal dan nasab. Ma'dudnya pasti kita sepakat A, kelompok A dan B pasti ma'dudnya sama-sama mufrad dan mansub. Nah, di adatnya ini kalau yang A yuwafiqoni al-ma'dud harus sama dua-duanya. Ya kan? Yuwafiqoni al-ma'dud. Kemudian kita juga sepakat A dan B-nya itu mabniun al-fathi ya. Jadi semua angkanya pasti fathah. Kelompok A dan B. Kemudian kalau yang kelompok B, bedanya apa sama kelompok A? Kebalikan dari jenis Lawanan. Ya, yang berlawan yang angka yang keberapa? Juz al-awal atau juz al-tsani? Yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan itu juz al-awal atau juz al-tsani? Angka satuan. Yang sebelah kiri. Gimana itu sebelah kanan? Yang kanan. Bingung, Bu. Kanan, Bu, ya. Yang sebelah kanan itu juz al-awal. Nah, juz al-awal yukhaliful ma'dud. Juz al-tsani tetap ya yuwafiqul ma'dud. Gitu ya. Nah, jadi yang angka kalau 15 berarti juz al-awalnya angka berapa? Angka 5. Juz al-tsani angkanya angka 1 itu ya belasan. Oh, ternyata dia rewel karena ngantuk. Dan maunya sama bebek. Kita kadang anak gitu, kalau emang udah bosan sama mana, bapaknya harus turun tangan. Luar biasa. Anak itu harus adil ya. Nggak harus sama ibunya terus. Selanjutnya. Ini suara saya pelanin kedengeran nggak? Kedengeran. Alhamdulillah. Sekaligus suara saya ternyata membuat dia tidur. Sehingga baik. Alhamdulillah. Kita ke pelajaran baru aja sekarang ya. Untuk meningkat waktu, yaitu di pelajaran al-adadut tartibi. Coba diharokati dulu. Al-adadut tartibi wasfun li tartibil asya'i. Wasfun li tartibil
Asyai. Asya. Naam. Sudah? Wa huwa na'tun yuwafiqul ma'duda fi jami'il halati. Wa huwa na'tun yuwafiqul ma'duda fi jami'il halati. Yuwafiqul ma'duda fi jami'il halati. Baik. Artinya wasfun tartibil asya itu adalah apa? Sesuatu sifat. Nah, suatu sifat untuk Menunjukkan urutan. mengurutkan suatu. Mengurutkan ya, mengurutkan sesuatu. Kata kata kerjanya urut itu mengurutkan ya. Intinya gitu ya. Insya Allah paham ya. Mengurutkan. Kita kira diurut lagi, dipijit. Enggak ya. Terus wa huwa na'tun yuwafiqul ma'duda fi jami'il halat. Dan dia sebagai na'tun ya. Yuwafiqul ma'duda yang mana selalu pakat dengan ma'dudnya fi jami'il hal di dalam keadaan apapun. Ya, yang namanya na'tun ya pasti sepakat Bu ya. Tapi di sini ibu-ibu udah saya jelaskan yang sepakat itu dalam dua hal saja Bu ya. Kalau dulu kan belajar na'tun wal man'ut ada 4 Bu ya. Walaupun memang yang ya yang 4 ya, ada 4 yaitu kalau na'tun itu harus sepakat di mudzakkar muannas yang pertama nau namanya. Yang kedua apa Bu? Dalam i'rab itu ada marfu, majrur dan mansub. Kemudian yang ketiga di dalam apa? Nakirah marifahnya. Yang keempat adat itu dia itu mufrad atau jama atau musannas itu Bu ya. Itu yang kita pelajari kemarin. Tetapi di sini ada tartibi khusus Bu ya. Yang naktunnya ada tartibi. Kan biasanya naktun kata sifat Bu ya. Kalau khusus ada tartibi itu adalah kita fokus hanya dua saja Bu. Yaitu i'rab dan mudzakkar muannas. Di 1 dan 2 ini ya. Pertama nau dan kedua i'rab. Udah gitu aja. Karena apa? Karena yang kita pelajari pasti semua ma'rifah, yaitu pakai al semua. Yang kedua adat ya pasti mufrad semua. Ya. Kalau di dalam adat semuanya pasti mufrad. Misalkan rumah kelima. Rumah kelima kan bahasa Arabnya al-baitul khamisu. Ya kan? Itu kan nggak mungkin kita pakai al-buyutu. Nggak mungkin di pelajaran ini maksudnya Bu ya. Nggak mungkin di pelajaran ini. Tapi kita hanya fokus ke dua hal saja. Apa saja Bu tadi Bu? I'rab dan I'rab dan Nah, nah, now itu apa tadi? jenis Mudzakkar. mudzakkar atau muannats. Kalau i'rab dia itu apa? I'rab ini apa? Mansub atau majrur atau Ya, betul sekali. Marfu, mansub atau mandur. Nah, kita hanya fokus di dua hal ini saja, Bu. Nah, sekarang ke polanya. Kita cara membentuk angka biasa ke angka tartib itu bagaimana? Kebanyakan itu dibuat seperti al-fa'ilu, Bu ya. Kebanyakan. Hanya 1 dan 2 yang beda. Makanya harus dihafal, Bu. Hanya satu saja, Bu, yang beda. Yaitu kalau satu mudzakkar itu al-awalu, kalau satu mu'annas itu apa Bu? Ula. Pertama maksudnya pertama mu'annas al-ula itu harus dihafal. Nah kalau yang 6 juga agak beda ya. 6 itu beda. Kalau angka biasanya situn atau sitatun, tapi kalau dari angka urutan jadinya apa? Asa sama asa di satu ya. Dia ada taknya. Jadi tinggal ditambahkan tak jika mu'annas. Tinggal ditambah tak jika mu'annas. Itu bagi bilangan pertama sampai bilangan pertama. Bilangan kedua sampai bilangan keberapa Bu? Bilangan ke-10 ya kita belajar.
Jadi semua angka tertibi, cara menjadikan muannasnya hanya ditambahkan tak marbuton ketika ya dalam angka 2 sampai 10. 2 sampai. Ya, kita langsung ke praktek sini saja. Kita contohnya saja. Contohnya. Mudzakkar, ada soal awalu, ada tsani, ada tsalisu. Nah, ini ke 1, 2, 3 urut ya. Kalau yang manas gimana? As-sanatul ula, apa artinya as-sanah? Tahun. Pertama. 6. Berarti artinya tahun pertama ya. As-sanatul tsaniyatu tahun kedua, as-sanatul tsalitsatu tahun ketiga. Nah, di sini contoh yang keadaan i'rabnya beda-beda, Bu. Sekarang di sini dicontohkan fi halati rafa'. Nah, yang mana naktunnya ini harus marfu ya karena mengikuti man'utnya. Man'utnya seperti apa, Bu? Ma'dud ya. Ma'dudnya sebagai man'ut dan naktunnya sebagai adat gitu ya. Jadi urutan dari ma'dud dan adat itu berbeda sama halnya di angka pada umumnya, Bu ya. Kan biasanya adat dulu baru ma'dud kan. Kalau sekarang ma'dud dulu baru apa, Bu? Baru adat. Ada. Nah, ini juga harus diperhatikan urutannya. Karena nanti di ujian itu angkanya semua ditulis dengan angka biasa tanpa huruf. Nah, ini madutnya yang mana nih? Kita harus tentukan. Kalau madutnya di belakang berarti pakai angka biasa. Kalau madutnya di depan berarti pakai angka tartibi. Nanti insya Allah kita latihan soalnya seperti itu ya. Baik, adar sutali sahlun. Apa artinya, Bu? Adar sutali Pelajaran sahlun. ketiga. Pelajaran ketiga Udah. Mudah. Nah, asantuna. Baik, nakra jamatan. Adar sutali sahlun. Adar Dari sahlun. Nah, kemudian fi halatin nasbi dalam keadaan mansub ya. Gimana kalimatnya di sini contohnya? Inna darsa tsalita sahlun. Apa artinya? Sesungguhnya pelajaran ketiga mudah. itu mudah. Nah, sesungguhnya pelajaran ketiga itu mudah. Nah, nakro jamatan. Inna darsat tsalita sahlun. Ayo. Inna Nah, kita buktikan, Bu ya. Ini kan ada sumudakar dan dia marfu. Nah, sama. Naktunya juga. Tadi man'ut ya. Nah, atau makdudnya kan ada su. Ya. Yang diurutkan. Ya, makdud ini maksudnya adalah benda yang diurutkan. Bukan jumlah bendanya, Bu ya. Tapi benda yang diurutkan. Nah, makdudnya adalah adat su, dia mudakar dan marfu. Otomatis adatnya, bilangan urutannya itu sama mudakar dan apa, Bu? Marfu. Nah, ketika mansub juga mudakar mansub, kemudian adatnya juga mudakar mansub. Baik. Kemudian fi halatil jar. Di sini dicontohkan at-tamrinu fid darsit taliti. Apa artinya? latihan pada pelajaran ketiga. Pada pelajaran ketiga. Latihannya atau pada pelajaran ketiga atau latihannya di pelajaran ketiga. Nah, di sini mana makdudnya? Ada si lagi ya. Makdudnya majrur dan ya majrur. Adat makdudnya majrur maka adatnya harus juga majrur. Dan ini semuanya mudzakkar. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Nah, intinya ibu-ibu harus hafal intinya tartibinya saja dulu, baru cara mengolah kata atau kalimatnya tinggal disesuaikan, Bu ya. Yang penting ibu hafal dari pertama sampai ke 10 mudzakarnya dan muannasnya. Kemudian kita tentukan gimana caranya marfu, kapan itu majrur, kapan itu mansub.
Ya mansub ya. Baik. Terakhir, al-istifhamul manfi. Nah, ini sebenarnya ada yang dipelajari di pelajaran keempat, Bu ya. Tapi karena menanggung sama judulnya al-istifhamul manfi, maka disatukan di sini, Bu ya. Biar apa? Tidak loncat-loncat, nggak terpisah-pisah, tidak terpisah ya. Karena satu judul. Al-istifhamul manfi artinya apa, Bu? Kata Kata-katanya negatif. 6. Kata-katanya yang negatif ya. Ya. Di sini hamzatul istifham naful alaisa. Oh. Jadi A ketemu laisa. A-nya itu hamzatul istifham, laisanya adalah eh, kata kerja yang negatif ya, Bu. Jadi menunjukkan kalimatnya negatif. Baik. Anta minal hindi. Artinya apa anta minal hindi? Kamu Kamu dari dari India. Kamu dari India. Nah, Apakah kamu? bentar Bu, sebentar. Saya mau menaruh si bayi. Bentar. 2 menit dulu deh. Kan? Jadi anta minal hindi tadi apa artinya? Anta minal hindi. Apakah kamu dari Kamu India? dari India. Ini bukan pertanyaan, Bu. Ini pernyataannya. Oh, iya. Kamu dari India. Nah, kamu dari India. Alaysa kadzalika? Bukankah demikian? Gitu ya. Alaysa kadzalika? Baru ini pertanyaannya ya. Setelah titik ini pertanyaannya. Bukankah demikian? Nah, kalau jawabannya positif, maka kita harus jawabnya bala. Bala itu menunjukkan bahwasanya jawabannya itu memang dia benar-benar dari India. Tapi kalau jawabannya negatif, tapi sebenarnya kalau jawaban negatif sangat jarang ya, Bu ya. Sangat jarang. Bahkan tidak ada. Hampir nggak ada. Kalau negatif, itu jawabannya harus naam. Nah, kebalikannya waktu kalau nggak ada laisanya ya. Harus naam. Naam lastu minal hindi. Naam lastu minal hindi. Itu Bu ya. Lastu minal hindi. Kemudian ada kalimat tanya yang lainnya, yang negatif. Nah, jadi intinya kalau pada pertanyaan Alessia Kadalik itu jawabnya harus apa, Bu? Bala, gitu aja cukup. Bala. Sebenarnya bala saja itu cukup. Wa minhu aidan ma'an nafiyah. Nah, jadi tadi yang menegatifkan pakai laisa, sekarang pakai ma, ya. Ma ini adalah suatu yang bisa menjadikan menegatifkan suatu kalimat gitu ya. Sama kayak tadi harful istifham. Jadi intinya di sini adalah amadahabta artinya apa, Bu? Amadahabta. Tidakkah kamu pergi? Apakah apa sih? Jangan tidakkah. Biasanya apa kalau kalimat negatif dalam bahasa Indonesia? Apa kamu tidak pergi? Bukankah? Apakah kamu Bukankah ya? Yang simpelnya bukankah, Bu? Ya memang apakah kamu tidak pergi? Ya, artinya bisa seperti itu. Tapi yang lebih simpelnya, bukankah kamu telah pergi? Bukan. Nah, gitu Bu ya. Bisa. Beda sama apakah kamu telah pergi, beda. Kalau apakah kamu telah pergi ini kan positif. Kalau bukankah, nah ini negatif kan, Bu. Bukankah kamu telah pergi? Bisa dipahami di sini? Bukankah itu kan artinya sama dengan apakah kamu tidak kan, Bu? Bukankah? Iya nggak, Bu? Siapa pengajar bahasa Indonesia di sini? Ya, gitu aja, Bu ya. Lebih simpelnya bukankah, Bu ya. Nah, bukankah kamu telah pergi? Nah, jawabannya sama. Kalau pengen pertanyaan itu memang saya pergi, berarti dia harus bala. Positifnya harus bala. Dahab tuh. Tapi kalau pengen jawabnya negatif, nah, jawabannya naam. Nah, beda kalau nggak ada ma-nya, Bu ya. Nah, harus jawabnya naam. Naam ma dahab tuh. Kalau tidak ada ma-nya, maka kalau pengen jawab positif ya harus pakai naam juga. Misalkan ada hatta, apakah kamu telah pergi? Iya, saya pergi. Ya kan? Naam, ana dahab tuh. Tapi kalau jawabannya negatif sama balanya diganti la, Bu ya. Pada umumnya la.
ma dhahabtu gitu. La, ma dhahabtu. Kalau jawabannya pinginnya apa? Negatif. Kalau pertanyaannya dari positif, gitu ya. Jadi kalau pertanyaan positif, jawabannya pada umumnya. Kalau pengen jawaban positif ya pakai naam. Kalau jawabannya negatif pakai la. Tapi kalau pertanyaan negatif, kebalikannya Bu ya. Kalau pengen jawabannya positif pakai bala. Kalau pengen negatif pakai naam. Seperti itu. Bingung nggak Bu? Positif, negatif, positif, negatif. Ustadz, Afwan bisa diulang? Iya, bingung. Nah ini coba paham. Jadi yang pertama kita fokus sebenarnya yang kita pelajari di semester lalu, semester pertama, kedua, itu kan pertanyaannya positif semua Bu ya. Ahada kitabun. Nah, kalau jawabannya benar, berarti jawabannya naam Nah, kan positif. Positif. Ini karena pertanyaannya positif. Kalau pengen jawabnya positif, ya harus positif. Naam. Mm-mm. Maksudnya pakai naam. Naam itu kita artikan positif aja ya. Enggak. Mm. Ini harus naam ya. Kalau tidak benar, ahada kitabun, tapi jawabannya adalah apa? Negatif. Buku misalkan. Ya berarti harus pakai la, karena ini negatif. Nah, jadi Mm. jawaban ini adalah negatif. Harus pakai la. Tapi sebaliknya yang ada di pelajaran ini, kalau pertanyaannya negatif, maka kalau pengen jawabannya positif harus pakai bala. Kalau pertanyaannya negatif. Contohnya ada dua ini, Alisa Kadalika sama Amada Hapta. Contohnya di sini. Kemudian kalau pengen jawabannya negatif, maka memakai huruf naam gitu. Gitu Bu ya. Ini bahasa Arab seperti ini. Memang harus dibedakan. Tapi kalau bahasa Indonesia ya mau jawabannya positif maupun negatif, ya iya ya aja. Apakah kamu telah pergi? Iya, saya telah pergi. Bukankah kamu telah pergi? Iya, saya nggak pergi. Sama-sama iya kan Bu? Mm. Itu bahasa Indonesia. Ayo, ada pertanyaan di sini? Bingung Halo? jawabnya. Belum. Loh, kok bingung? Apa bedanya pertanyaan negatif sama positif, Bu? Jawabannya. pertanyaan Bukan. positif dan negatif. Enggak dari jawabannya, Bu. Kita harus tahu dari awal, Bu. Gimana tahu jawabannya kalau kita belum tahu menentukan ini pertanyaan positif sama negatif? Kalau kita belum tahu. Ada yang tahu? Mm. Ya, Negatif pakai bukankah? Nafinya. Jadi pertanyaan negatif kebanyakan pakai ma atau la atau laisa. Jadi ada yang menunjukkan harfun nafsin di situ. Ada yang menunjukkan menafikan apa ya? Menafikan itu apa? Ketiadaan ya, ketiadaan suatu kalimat seperti ma, laisa atau la. Kalau dalam konteks pertanyaan ada seperti itu, maka dia bisa dinyatakan kalimat negatif atau pertanyaan negatif. Itu Bu ya, bisa dipahami? Kalau nggak ada ma, nggak ada laisa, nggak ada la, ini kan ada watun nafsi ya, atau jadi namanya ada watun nafsi ya. Kalau nggak ada huruf-huruf seperti ini, maka ya berarti pertanyaannya positif. Nah, kalau kita sudah tahu menentukan ini negatif atau positif dari pertanyaan, maka jawabnya mudah. Nah, intinya di situ Bu ya. Jadi intinya kebalikan. Biasanya kalau positif itu pengganti la-nya adalah bala ya. Kalau pertanyaan negatif ya. Kalau pengen positif itu harus jawabnya la. Bala, maksudnya bala. Tapi kalau pengen jawabnya positif, negatif itu harus jawabnya naam. Ya, naam. Coba
Kalau masih bingung negatif positif, gimana ya cara jelasin? Kita langsung praktek aja, Bu. Misalkan kalau Alisa Kadali kita udah pasti jawabnya harus bala, Bu ya. Kalau na'am tuh jarang sekali dipakai. Tapi untuk di pelajaran 4 ini, kita harus tahu benar-benar tahu pertanyaannya negatif atau positif, Bu. Nanti ada latihannya soalnya. Misalkan akata batadarsa, ini pertanyaan positif atau negatif? Akata batadarsa, positif atau negatif? Kata darsi. Apa? Maksud? Positif apa ya? Nah, positif. Karena nggak ada ma, nggak ada laisa, nggak ada la, ya kan? Nah, Iya. ini pertanyaan positif. Berarti kalau pengen jawabannya, kalau memang saya benar-benar kan kata artinya menulis, Bu ya. Kalau memang jawabannya saya memang sudah menulis, berarti jawabannya naam atau la. Nah, 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 karena positif ya pertanyaannya, berarti kalau pengen jawaban positif ya harus pakai naam. Berarti kalau negatifnya, jawaban negatifnya berarti harus pakai la, gitu ya. Jadi kalau pertanyaan positif nggak ada bala, ya nggak ada bala. Tapi kalau kebalikannya, ama kata beta, ini pertanyaan negatif atau positif? Negatif. negatif. Ada mak. Soalnya ada mak. Negatif. Kalau pingin jawabannya, saya memang menulis, sudah menulis. Berarti pakai naam atau bala. 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 Itu udah bisa. Apa yang buat bingung? Bala kan? Kemudian kalau jawabannya pengennya negatif, saya nggak nulis kok. Saya nggak nulis. Berarti Naam. Nah, apa? Pakainya naam. Gitu, Bu ya? Paham kan? Udah gitu iya. aja. Insya Allah. Gak dipersulit. Jadi kalau ama katabta itu artinya apa? Bukankah kamu telah menulis? Kalau jawabannya dalam bahasa Indonesia, ya iya ya aja. Iya, saya telah menulis. Iya, saya nggak nulis. Dua-duanya iya, ya kan? Tapi kalau di bahasa Arab, eh, bala, kalau bala harus positif. Katab tuh. Kalau media nggak nulis, naam. Maka tuh, iya, saya tidak menulis. Gitu. Baik. Selanjutnya, ayuhuma. Ayuhuma ini kaidah terakhir ya, paling terakhir. Artinya apa, Bu? Ayuhuma? Mereka Antara keduanya. keduanya. Mana dari keduanya ya? Mana dari keduanya yang apa? Mana di antara keduanya? Misalkan Ahmadu wa Aliyun. Ayuhuma atwalu? Dia manakah? Di antara kedua yang lebih tinggi, gitu kan? Atau paling tinggi? Nah, di sini huma adalah termasuk domirun goib, domirul goib, mutasil ya, goibain, domirul goibain. Silakan diharokati. Domirul goibaini, mutasilun. Jadi domir yang musanna, Bu ya, domir musanna. Keduanya kan musanna. Ismu istifhamin. Ayu itu sebenarnya adalah kata tanya. Zaidun wa Khalidun aina atwalu? Zaidun atwalu, seperti itu. Ini adalah contoh penggunaan ayyuhuma. Nanti kalau Ibu membuat pertanyaan, buatlah kalimat ayyuhuma. Ya harus seperti ini, Bu ya. Ada kalimat dulu, baru pertanyaan. Kalau langsung pertanyaan gimana gitu? Ayyuhuma asguru, ayyuhuma ajmalu, ayyuhuma, kan aneh, Bu, kalau langsung pertanyaan seperti itu. Mana kedua? Padahal dia domir. Domir itu harus ada yang dirujuk. Ada yang dirujukan, ya kan? Tahu-tahu kalau ada domir kan aneh. Terus selanjutnya kita ke latihan, Bu ya. Semoga latihannya cepat. Ini udah hafal semua ya, insya Allah ya. Kemarin Tamrin 8 udah hafal semua. Perlu di store kan nggak, Bu? Perlu ya, insya Allah ya. Jadi kalau bisa menghitung dari 11 sampai 20 dengan makdud tolib ya. Makdudnya tolib. Karena kita membutuhkan apa baru belajar makdud yang mudahkan. Seperti itu, Bu ya. Jadi kalau bisa disetorkan. Siap, Bu ya? Insya Allah. Insya Allah. Gimana Ahada Ustaz ya? asyaratul liban.
Gimana, Bu? Oh, ini yang Dari 11 Ustaz. halaman Iya, dari 55 yang 11 sampai 20. disetorkan, Ustaz. Nah, Oh, hafalan, Bu ya. Jangan baca iya. aja, hafalan. Kemudian tamrin selanjutnya, kita ke tamrin selanjutnya. Astasi ya, at-tamrin at-tasi'. Iqra' mayali, tsumma ktubhu ma'a kitabatil arqamil waridati fihi bil huruf. Nah, di sini disuruh membaca. Harokati dulu Bu ya. Iqra' mayali. Iqra' mayali. Ya. Tsumma ktubhu ma'a tsumma ktubhu. Tsumma langsung ke kaf. Tsumma ktubhu ma'a kitabatil arqami. Ma'a kitabatil arqami al-waridati fihi bil huruf. Al-waridati fihi bil huruf. Ma'a kitabatil arqamil waridati fihi bil huruf. Artinya, bacalah berikut ini, kemudian bacalah berikut ini, kemudian apa itu, Bu? Kemudian tulislah 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 iya bersama bersama tulisan angka yang tertulis di dalamnya dengan huruf, ya, dengan huruf. Maksudnya apa? Intinya, Bu ya. Ini panjang sekali pertanyaannya. Intinya harus ditulis dengan huruf angkanya, gitu aja. Mudah kan, Bu? Intinya gitu aja. Intinya harus ditulis angkanya. Angkanya dengan huruf. Baik. Nah, coba dijawab sama-sama ya, biar menyingkat waktu. Fil fasli berapa, Bu? Tis Ata asyara taliban. tis'ata asyara taliban. Indi apa, Bu? Khamsata asyara kitaban Khamsata bil asyara kitaban. arabiyyati. Khamsata asyara kitaban bil lughatil arabiyyati wa na asyara Wasna asyara kitaban. bil kitaban bil lughatil faransiyyati. Ra'a Yusufu alaihi salam fil manami berapa, Bu? 11 tuh gimana? Ahad asyara kaukaban. Indi berapa? Ishruna jalan. Riyalan. Kam pundukan fisyari'i fihi. Salasata asyara Salah sata ya. Salah sata asyara fundukon. Fundukon. Apa artinya fundukon? Hotel. 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 Ini ada kata atau kalimat yang belum dipahami nggak? Insya Allah mudah ya. Ro'a Yusufu, apa artinya Ro'a Yusufu? Nabi Yusuf melihat dalam mimpinya 11 planet. Bukan. Ro'afi itu Ro'a fil manam bukan melihat, Bu ya, tapi mimpi. Soalnya ada tambahan fil manam. Fil manam ini berarti Ro'a fil manam berarti artinya adalah mimpi, gitu, Bu ya. Bermimpi Yusuf gitu ya, mimpi. Ustaz ya, bermimpi gitu ya. Ada 11 melihat ya, 11 planet atau angkasa. Lanjut ya. Mimpi melihat gitu, Bu. Mimpi plus melihat. Yusuf mimpi melihat 11 kaukab. Kaukab itu bintang ya, 11 bintang. Nah, ini PR juga tulis. Kalau tadi PR hafalan, sekarang tulis. Hafalan angka, Bu ya. Sekarang tulis, silakan ditulis. Kemudian tamrin berikutnya. Ini insya Allah udah hafal semua, Bu ya.
Ad-darsul awal, ad-darsul tsani, ats-tsalitsu, ar-rabi'u, al-khamisu. Kalau perlu ibu-ibu tambahkan yang muannasnya biar nggak lupa. Karena nanti selalu digabung. Nah, ini kan al-awwalu ma'nasu al-ula. Naqulu talibul awwalu wa talibatul ula. Nah, jadi silakan di sampingnya dikasih muannasnya. PR-nya gitu aja deh. PR tulis ya. Gimana Ustaz Al-awwalu apa maksudnya Ustaz? Maksudnya muannasnya? yang ini aja Ustaz. Iya. Jadi 1 sampai 10 silakan tulis muannasnya. Angka tertingginya saja, Bu. Nah, kalau bendanya, makdudnya nggak perlu. Makdudnya nggak perlu. Gitu ya. Belum paham Ustaz. Ditulis saja, ditulis sampingnya mu'anas dari adatnya, Bu. Mu'anas dari adatnya. Misalkan asal itu mu'anasnya asal satu. Udah tulis begini aja. Biar langsung hafal. Itu dan seterusnya ya. Semuanya dibuat seperti itu. Dan Arabi'u apa mu'anasnya, Al-Khamisu apa mu'anasnya, Sadisu apa, Sabi'u apa, dan seterusnya. Gitu, Bu ya. Jadi pahami? Ditulis di buku aja, di buku yang sudah dicetak. Nomor 11. Nah, di sini kita lihat harokati aja semuanya, harokati. In atil asma al atiyata, in atil asma al atiyata bil adadi tartibi, bil adadi tartibil mushtaqi minal adadil madhkuri amama kulli wahidin minha. Oh, boleh diulang, Ustaz. 6. In atil asma al atiyata bil adadi tartibil mushtaqi, bil adadi tartibil mushtaqi ama minal adadil madhkuri, minal adadil madhkuri amama kulli wahidin minha, amama kulli wahidin minha. Sudah? Artinya apa, Bu? In'at. Berilah naktun pada isem berikut dengan bilangan bertingkat. Nah, in'atil asma. Jadikanlah, berikanlah kata-kata berikut ini dengan naktun yang berupa adat, Bu ya. Naktun yang berupa adat bilangan urutan. Mustaq itu sebenarnya munsorif ya, yang bisa dirubah-rubah. Maksudnya ya bisa jadi mu'annas, bisa jadi mudzakkar, bisa jadi marfu, mansub, majrur. Gitu Bu ya, mustaq. Bisa berubah-berubah. Minal adadil madhkuri, dari bilangan-bilangan yang disebutkan, maksudnya di dalam kurung Bu ya. Bilangannya sudah disediakan dalam kurung. Amama kulli wahdin minha, dari setiap kata-kata tersebut. Coba. Al-yaumu ada 8. Apa, Bu, jadinya? Al-yaumus As-saminu. Sa- As-saminu. Naam. Saminu. Harus marfu ya. Harus mudzakkar juga. At-talibu. As-salisu. Salisu. At-talitsu. Naam. Ad-darsul. Asyiru. Asyiru. Asyir. Asyiru. Nah, ini dah mu'anas nih. As-sofhatul. Tasi'atu. Nah, harus mu'anas ya. Tasi'atu. Al-juz'ul Awalu. Walu. Nah, yang lainnya 4, 6, 7, 5, 2 itu jadikan PR. Masya Allah, PR-nya banyak Bu ya. PR-nya banyak Ini banget. Oh, karena iya, libur ya. soalnya ini PR-nya banyak ya. ini pertemuan terakhir Bu ya, insya Allah. Nanti balik lagi atau KBM mulai lagi di bulan Mei, insya Allah. Jadi liburnya hampir ya kurang lebih sebulan ya, kurang lebih sebulan. Libur akhir Ramadan dan Syawal, Lebaran. Terus
Nah, ini hanya lisan saja ya. Silakan jika diharokati. Yuwajjihul mudarisu. Yuwajjihul mudarisu ila tullabi as'ilatan mukawwanatan. Ila tullabi Pelan-pelan Ustaz. as'ilatan. Nam. Yuwajjihul mudarisu ila tullabi as'ilatan mukawwanatan. As'ilatan mukawwanatan. Sudah? Sudah. Min alaysa kadzalika. Min alaysa kadzalika. Fayujibu 'alaiha tullab bibala. Fayujibu 'alaiha tullabu bibala. Baik, nahwu anta minal hindi alaysa kadzalika. Silakan diarti anta minal hindi alaysa kadzalika. Jawabannya anta maridun alaysa kadzalika. Naam Jadi lastu jawabannya minal harus hindi. bal. Naam. Ini harus bala nih, Bu. Lihat, Bu, Oh, ini pertanyaannya. bala ya. Jadi di sini artinya ya, pertanyaan dari artinya, Pak Guru mengarahkan kepada para siswanya, para siswa, pertanyaan yang tersusun dari alaysa kadzalika. Intinya ya tersusun ya, yang bentuknya alaysa kadzalika. Maka para siswa harus menjawabnya dengan bala. Nah, gitu. Jadi Bala harus jawab bala, Bu. Walaupun ibu-ibu bukan dari India, bala aja udah. Ibu-ibu sehat semua kan? Nah, bala aja udah. Anta maridun alaysa kadzalika. Berarti apa, Bu? Bala. Misalkan misalkan ibu-ibu ada yang tobakhoh. Ibu-ibu ada yang muhandisa misalkan. Anti muhandisatun alaysa kadzalika. Bala ana muhandisun. Bala gitu. Bala saja cukup, Bu. Intaha ad-darsu al-talitu. Masya Allah. Tapi yang pertanyaan negatif yang pakai belum ada, Bu, ya, di tamrin karena memang dipelajari di pelajaran keempat gitu, Bu, ya. Nah, kita kan belum belajar yang namanya kata kerja madhi, ya kan? Insya Allah kita akan masuk al-istifham manfi yang pakai karena itu selalu berkaitan dengan fi'lun madin, ya. Madhab amadhab ama kata beta ama ini pasti berkaitan dengan apa, Bu? Kata kerja madin. Bisa dipahami di sini? Nah, jadi kita al-istifham manfi baru yang alaysa kadzalika saja. Alaysa kadzalika saja. Ada pertanyaan? Pelajaran yang ketiga? Masya Allah, ini pelajaran yang ketiga luar biasa. Banyak. Ntar pelajaran yang keenam menyusul. Lebih banyak lagi kayaknya. Pelajaran keenam. Masya Allah. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, saya izin pamit. Dan semoga liburannya nanti bermanfaat, Bu, ya. Entah mau di merojaah, entah mau fokus ibadah. Gitu, Bu, ya. Intinya dua hal itu. Fokus ibadah. Kalau emang biasanya kan kita juga ibadah merasa bosan. Nah, kita dengan ibadah dengan yang lainnya. Misalkan ibadah amal soleh kan biasanya sholat, baca Quran. Nah, kalau kita merasa bosan, kita ganti dengan ibadah yang lain, yaitu merojaah pelajaran. Gitu, Bu, ya. Nah, jadi memang Allah itu membuat syariat-syariat Islam itu dengan sempurna. Mengapa kok tidak disyariatkan hanya sholat saja? Ya, biar nggak bosan. Kita kalau bosan sholat, ya baca Quran, bosan baca Quran, sedekah, bosan sedekah, puasa. Nah, amal soleh banyak, Bu, ya. Amal soleh sangat banyak. Jadi Allah menciptakan berbagai banyak amal soleh biar kita tidak bosan-bosan.
untuk menjadi orang yang baik. Baik, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita tutup. Jadi nanti insya Allah kita masuknya Mei tanggal berapa, Bu? Minggu pertama kayaknya. Mei minggu pertama. Kalau ibu-ibu mungkin minggu kedua ya. Jadi antara minggu pertama atau kedua, Bu ya. Karena semester 4 ini kan hari Jumat ya. Bisa ini masih berapa Syawal, Bu? Ya mungkin minggu pertama lah. Insya Allah minggu pertama. Nanti kalau kelamaan libur juga kemana nanti? Pada Lupa lupa Ustaz. semua, Bu ya. Lupa. Ya makanya ini fungsinya YouTube, Bu ya. Kalau nggak ada kerjaan, dengerin aja. Walaupun sambil makan, sambil ini. Dengerin aja, nggak apa-apa. Ya, Insya Allah ingat terus. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.